Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan project mobile game survival atau action 2D platformer game engine Unity. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan semua nama anggota kelompok, yaitu Laga Kamal Malik, Ramadian Rajak, Muhammad Fatur Rahman Alif, saya sendiri Fikri Dayat, Redi Arsinata, Hendra Mustafa. Selanjutnya saya akan membahas apa itu game engine. Game engine yaitu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk menjadi dasar pembuatan video game, seperti permainan di komputer, konsol, atau ponsel. Game engine memberikan kemudahan bagi pengembangan permainan karena menyediakan fungsi-fungsi inti dari sebuah permainan, misalnya grafik, menghasilkan grafik 2 dimensi atau 3 dimensi, fisika, menghitung dan menyimulasikan hukum-hukum gerak dan hukum fisika lainnya, audio atau kecerdasan buatan. Game ini akan dibuat dengan game engine Unity 4.1.3 DS Max 2012 dan grafik GALE sebagai software untuk mendesain karakter, animasi, serta environment pada game. Selanjutnya, user interface. Membuat tampilan interface yang menarik merupakan salah satu poin penting dalam mendesain sebuah game, namun juga sangat riskan dalam pembuatannya. Dalam mendesain interface, tentukan terlebih dahulu konsep game, konsep tampilan dalam layar, bagaimana pesan akan disampaikan kepada pemain, dan bagaimana pemain akan memainkannya. Desainer game Brian Moriarty mengatakan bahwa interface sebuah game harus sangat simpel. Pemain harus mengetahui apa yang dimainkan dan bagaimana memainkannya. Kontrol atau button haruslah terlihat dengan jelas, baik secara tampilan maupun fungsi. Oke, selanjutnya saya akan bahas user interface. User interface itu adalah interface yang didesain mencerminkan dan menjelaskan secara singkat mengenai jenis permainan yang akan dibuat. Desain interface harus seminim mungkin untuk pemain melakukan banyak aksi. Aksi yang minimum seperti jumlah klik button dalam melakukan suatu aksi untuk memperjelas alur permainan dan tidak membuat pemain bingung atau lelah akibat banyaknya aksi yang harus diklik. Dalam mendesain interface game, pengujian harus dilakukan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada konsumen. Lalu berikutnya fungsi dari pengetas itu untuk mengetahui bagaimana fungsi-fungsi tampilan dalam permainan bekerja dengan lancar dan jelas. Jika semakin baik tampilan sebuah game, maka akan semakin mudah pemain memainkannya. Dan juga jika semakin sulit tampilan game, maka akan semakin susah game untuk dimainkannya. Selanjutnya, saya akan bahas game platformer. Dalam game platformer, yaitu terdapat 5 elemen umum yang sering digunakan, yaitu pertama, platform. Platform itu merupakan terrain yang dilewati oleh karakter player, baik itu berjalan, melompat, ataupun berlari di atasnya. Platform dapat berupa permukaan yang datar, jalur berbentuk melingkar, atau bagian atas dari objek lain. Lalu yang kedua ada obstacle, yaitu merupakan sebuah objek yang mampu memberikan efek buruk pada karakter player. Selanjutnya yang ketiga ada movement aids, yaitu merupakan sebuah objek yang membantu karakter player melalui medan level yang diberikan. Bisa berupa trampolin, tangga, portal, dan sebagainya. Selanjutnya komponen-komponen player. Pada karakter pemain terdapat komponen agar suatu game dapat dimainkan. Berikut komponen-komponen yang dibutuhkan, yaitu yang pertama ada rigid body. Rigid body itu adalah komponen yang memiliki gaya gravitasi yang digunakan pada game objek. Lalu yang kedua ada collider, yaitu komponen bagian dari fisik dibutuhkan oleh game objek untuk
fungsi menerima action dari user maupun objek yang berada pada scan. Lalu yang ketiga ada animator, yaitu pergerakan pada suatu karakter. Contohnya idle, yaitu posisi diam. Lalu run, yaitu lari. Dan movement, yaitu berpindah tempat. Selanjutnya yang keempat ada attack, yaitu menyerang, dan lain-lain. Lalu sprite renderer. Komponen ini penting agar sistem Telmap bekerja dengan baik. Lalu ada player movement, yaitu pergerakan yang digunakan pada suatu objek. Lalu ada player attack, yaitu strategi player untuk membunuh enemy dan musuh dalam permainan. Lalu terakhir ada health player, yaitu bagian dari komponen player, yaitu nyawa dari pemain. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ramadian Roza. Oke, saya akan menjelaskan tentang tampilan-tampilan komponen player. Yang pertama yaitu rigid body. Di sini ada tampilan rigid body-nya. Di sini itu ada body tipenya dinamik, materialnya non, ini untuk material rigidnya, simulasinya aktif, masanya 1, ini untuk berat karakternya, masa. Lalu linear drag-nya 0, angular drag-nya 0,05, gravity scale-nya 3, ini untuk skala gravitasinya, collision detection-nya continuous, sleeping mode-nya start awake, interpolasinya non, constraint ini untuk posisi rigidnya. Selanjutnya itu ada collider. Di sini properti collidernya itu ada material, ini untuk material collidernya, trigger, ada UZV vector, ada UZV composite, ada auto tiling, offset ini untuk posisi collidernya, dan size ini untuk ukuran collidernya. Edge radiusnya itu 0. Selanjutnya yaitu adalah ada sprite renderer. Di sini ada sprite itu untuk teksturnya, color itu untuk warna sprite-nya, flip itu untuk membalikan sprite-nya, draw mode ini untuk mode gambarnya itu simple, itu sederhana, max interaction-nya non, split short point ini untuk jarak kamera dan objek itu center splitnya. Material ini untuk material splitnya itu default, sorting layernya default, order in layernya 0. Untuk script player akan dijelaskan oleh Hendra Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra Mustafa. Saya akan mempresentasikan project mobile game. Untuk script player, di dalam terdiri dari beberapa file yang terdiri dari karakter controller 2D CS, karakter controller 2D CS meta, fire CS, fire CS meta, fire attack CS, fire attack CS meta, fire movement CS, fire movement CS meta. Dan untuk script enemy-nya terdiri dari beberapa file yang terdiri dari dynamic animatic CS, enemy CS meta, animatic CS, animatic CS meta, health CS meta, Kuyang movement CS, Kuyang movement CS meta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laga Kamamalik. Saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh teman-teman saya. Di sini saya menyampaikan project file yang telah kami buat, yaitu game Unity Action 2D Platformer.
Pada karakter game atau aset-asetnya di sini kita buat di software yang namanya Photoshop. Model yang digunakan pada karakter game ini model pixel art. Ini adalah contoh di mana player dalam kondisi menyerang atau attack. Selanjutnya pada game engine Unity di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara memasukkan aset-asetnya. Contohnya pada file asset, lalu import new asset, lalu pilih folder di mana kalian simpan. Di sini saya sudah memasukkan aset-asetnya, jadi saya tidak harus memasukkan ulang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada player ini apa saja komponen-komponen yang dibutuhkan. Di sini ada rigid body, animation, box collider, hot player atau darahnya, lalu player movement, player attack. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat animationnya. Di sini pilih project, lalu pilih player, pilih animasi atau sprite yang ingin dimasukkan. Sprite itu adalah tampilan gerak pada pemain. Jika sudah dibuka filenya, lalu masukkan ke dalam tampilan animation. Contohnya seperti ini. Jika kita play, player akan menampilkan gerakan menyerang. Setelah animation, kita beralih ke animatornya. Untuk menampilkan animator atau animationnya, kalian bisa pilih window, animation atau animatornya. Nah, ini adalah tampilan parameter animatornya. Selanjutnya adalah enemy. Mana enemy? Pada scan enemy, komponennya sama persis pada komponen pemain. Dan ini adalah animationnya, di mana ada attack hilang atau saat enemy mati maka tampilan animation akan menghilang. Idle atau dalam posisi diam, lalu posisi mati. Di tampilan seperti ini. Jika idle, dia tampilannya seperti ini, kayak seperti sedang bernafas gitu. Kalian menyerang. Selanjutnya pada tampilan joystick. Di sini komponen UI-nya ada health bar atau tampilan darahnya. Lalu jika kondisi di mana pemain mati, maka akan tampil UI game over. Di sini ada juga button attack-nya. Setelah saya menampilkan atau menyampaikan komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan dalam game Unity ini dan aset-asetnya, lalu saya akan mencoba untuk mengcompile-nya ke file Android. Caranya gampang, dimana yaitu pilih file, build setting, pilih platform apa yang kalian butuhkan. Misalkan di sini saya mengcompile-nya ke file Android. Maka langsung saja kita buat atau kita build. Lalu pilih file di mana kalian akan menyimpan. Tunggu proses hingga selesai.